Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, sesuai agenda hari ini, Ibu akan melaksanakan coaching bersama rekan yang sedang menghadapi masalah ya Bu. Iya betul Pak. Baik Bu, sebelum kita melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga tanyakan kepada Ibu terkait masalah coaching ini. Iya. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tentang rubrik penilaian Ibu. Dalam proses coaching ini sendiri kan ada alur tirta ya. Yang pertama mengidentifikasi tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Juga Ibu jangan lupa prinsip coachingnya itu sendiri ya Bu, tentang kemitraan, tentang memaksimalkan potensi dan juga proses kreatif ya. Oke, pertanyaan pertama dari saya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan nanti? Baik Pak, yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti itu sesuai dengan kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Yang kedua Bu, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi lebih lanjut? Yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik itu adalah dalam pengajuan pertanyaan berbobot Pak. Jadi di sana saya bisa ingin memperdalam lagi secara rinci, menemukan kata kunci untuk menggali ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Pak. Oke, bagus ya. Selanjutnya Bu, yang terakhir, kemudian indikator ketercapaian apa dalam tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu coach saya nanti bisa menemukan langkah-langkah dalam memecahkan atau langkah-langkah solusi dalam memecahkan masalah yang sedang ia hadapi Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Selamat melaksanakan coaching. Nanti setelah coaching mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Inggit. Waalaikumsalam Bu Oke. Gimana nih kabarnya Bu Inggit? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ini saya tuh sedang ada permasalahan ini tuh Bu yang dipikirkan gitu. Pantas sekali nih kelihatan lesu. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu barangkali? Boleh Bu, minta waktunya sebentar boleh? Boleh Bu, dengan senang hati. Mari kita berbincang sebentar, 10-15 menit ya. Apa nih yang akan kita bicarakan? Baik, jadi begini Bu, saya tuh di kelas sedang memiliki sebuah permasalahan gitu Bu, terkait dengan anak-anak, terutama dalam pembelajaran di kelas. Begitu. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan atau harapkan dari diskusi kita kali ini? Saya harap dari pembicaraan kita kali ini kita bisa menghasilkan sebuah solusi gitu ya Bu dari permasalahan yang saya hadapi gitu Bu. Oke, baik Bu. Kira-kira apa nih permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Jadi begini Bu, Ibu kan tahu sendiri ya, saya itu ngajar di kelas 6 gitu. Kemudian kemarin gitu pada saat saya memberikan materi gitu ya, pada materi teks prosedur. Nah, saya tuh melihat siswa saya tuh kurang antusias gitu, terus banyak yang ngobrol gitu, kurang terlibat aktif dalam pembelajaran gitu. Jadi ketika di akhir pembelajaran gitu kan saya tanya tuh satu-satu gitu ya, bagaimana gitu pemahaman mereka terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Ternyata mereka itu hanya sebagian gitu yang bisa menjawab dengan betul. Oh begitu Bu. Nah kira-kira kenapa nih permasalahan itu bisa muncul? Nah sepertinya karena saya terlalu banyak metode ceramah kayaknya Bu, itu tuh karena memang kemarin saya sudah berusaha gitu ya memberikan pembelajaran dengan maksimal gitu, tapi tetap ternyata yang mendominasi itu metode ceramah gitu. Oke Ibu, selain menggunakan metode ceramah itu apa langkah apalagi yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran? Nah kemarin itu
itu selain metode ceramah gitu ya Bu, sebetulnya saya sudah menggunakan metode yang lain seperti metode diskusi gitu ya. Terus kemudian saya juga membuat media pembelajaran yang menurut saya gitu, anak bakal menarik gitu ya. Terus kemudian saya juga membuat LKPD gitu. Tapi nggak tahu gitu Bu, masih aja gitu anakku belum antusias melihat anak pendek gitu Bu. Media pembelajaran apa yang digunakan ya kalau boleh tahu? Nah kemarin tuh menggunakan PowerPoint gitu ya Bu. Cuma memang saya tidak memberikan atau tidak menayangkan penayangan video gitu. Jadi hanya slide-slide aja gitu. Terus saya juga memberikan contoh-contoh teks prosedur gitu. Tapi ya nggak tahu gitu anak-anak gitu ya. Oke, kalau di skala level 1 sampai 10 nih, Ya. kira-kira yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu itu berada di skala berapa, Bu? Sepertinya hanya di 6 Bu. Oke, Karena kemarin tuh ya mungkin karena terlalu banyak metode ceramah kayaknya sih ya Bu ya. Jadi kelihatan anak-anak tuh lebih bosan gitu, lebih monoton gitu. Oke, baiklah Ibu. Kira-kira nih pembelajaran seperti apa sih yang ingin Ibu capai? Ya kalau inginnya sih Bu, saya tuh anak-anak bisa antusias gitu, terus bisa terlibat aktif juga. Kemudian dari faktor itu gitu ya, jadi di akhir pembelajaran ketika saya tanya gitu pemahaman mereka itu bisalah lebih baik daripada yang sekarang gitu. Oke, kira-kira nih langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan antusias anak dalam pembelajaran itu? Sebetulnya saya sendiri masih bingung ini teh Bu ya, kira-kira apa ya gitu. Tapi kemarin sempat baca-baca gitu, sempat apa gitu, terpikirkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemudian soalnya kan pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa gitu ya Bu ya. Jadi saya kira mungkin dengan penggunaan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa meningkatkan daya tarik gitu buat anak. Oke, ide bagus nih Bu. Nah, kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu? Sepertinya karena pada awal semester saya kan sudah memetakan gitu ya Bu ya, tentang kebutuhan belajar siswa gitu. Kemudian saya mendapatkan ternyata anak didik saya itu ada yang gaya belajarnya auditori gitu, ada yang visual, ada juga yang kinestetik gitu. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka itu dari gaya belajar mereka, seperti membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi konten Bu. Karena kan saya lemah ya di penyampaian materi Bu. gitu kayaknya. Lalu langkah bagaimana maksudnya Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten tersebut gitu? Nah, mungkin yang terpikirkan oleh saya nih Bu, jadi nanti tuh saya ingin membuat beberapa LKPD yang berbeda gitu ya. Ada yang LKPD kinestetik, kemudian LKPD auditori, ada juga yang LKPD visual gitu. Untuk langkah-langkahnya gitu saya akan mencoba untuk meminta anak yang kinestetik untuk maju duluan gitu, untuk mengerjakan LKPD-nya. Soalnya kan ini tentang teks prosedur gitu ya Bu ya materinya. Nah saya minta siswa kinestetik untuk memperagakan teks teks prosedur tersebut sesuai dengan LKPD yang kinestetik itu gitu. Tapi dari memperagakan gitu ya, anak kinestetik ini juga saya minta untuk memberikan penjelasan. Baiklah Ibu, Ibu sudah melakukan coaching tadi ya dengan Bu Inggit. Iya Pak, alhamdulillah. Ya, gimana Bu kesannya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan terkait proses coaching tadi ya Bu. Baik Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait pengembangan indikator yang ingin dicapai? Baik Pak, terima kasih ya. Kalau menurut saya dalam melaksanakan coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta Pak. Dari mulai menanyakan tujuan, kemudian menggali informasi untuk mengidentifikasi masalah coaching, kemudian menanyakan
rencana dan tanggung jawab coach sebagai bentuk komitmen gitu Pak. Dan saya juga menggali potensi coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Dan agar coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya juga sudah membangun kemitraan dengan coach Pak, di antaranya saya hadiran penuh dan pengajuan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi tersebut. Oke. Tadi juga saya sudah lihat sih seru sekali ya percakapan antara coach dengan coachnya sampai Iya, saya Pak. juga berpikir wah ini coachnya sendiri sudah bisa menemukan solusi ya. Dari percakapan yang tadi Ibu lakukan dengan coach, saya tangkap beberapa ada alur ceritanya memang sudah terarah ya Bu. Dari mulai coach menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab ya Bu. Serta saya amati prinsip coachingnya juga sudah terlihat dari Ibu ya. Dari mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sampai proses kreatifnya itu sendiri ya, Bu. Iya. Ya, Terima kasih, pertanyaan Pak. selanjutnya untuk Ibu, lalu untuk kedepannya nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi nih? Oke Pak, untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa menemukan kata kunci dari jawaban-jawaban coach itu untuk menyusun ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Pak. Dan kemudian juga saya ingin lebih memperdalam pemahaman saya tentang alur tirta gitu Pak. Intinya untuk perkembangan selanjutnya agar proses coaching saya lebih efektif dan lebih baik lagi gitu. Oke, bagus sekali Ibu. Ya mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Bu. Baik Pak. Terima kasih atas Iya, waktunya. sama-sama Pak, terima kasih.